Animasi itu, wah bisa bikin aplikasi Flutter kita jadi hidup dan intuitif banget ya. Tapi jujur aja, dengan segitu banyak pilihan, kadang kita jadi bingung. Ini mulainya dari mana sih? Nah, tenang aja. Di pembahasan kali ini, kita bakal bongkar tuntas dunia animasi Flutter, biar Anda bisa dengan gampang milih senjata yang paling pas buat setiap situasi. Oke, langsung aja ke intinya. Anda mau bikin sesuatu gerak di layar. Pertanyaan pertama yang pasti muncul di kepala setiap developer itu, dari semua widget dan teknik yang ada, yang mana nih yang harus gue pakai? Nah, ini pertanyaan besar yang bakal kita jawab bareng-bareng hari ini. Ternyata, semua animasi di Flutter itu bisa kita kelompokkan jadi dua dunia yang berbeda. Dan ngertiin perbedaannya ini, wah itu kunci banget buat bisa jago animasi dengan cepat. Jadi gini, di satu sisi kita punya animasi yang basisnya itu gambar, atau sebut aja drawing based. Bayangin deh, ini buat grafis yang gerak-gerak, karakter lucu, atau vektor yang kompleks. Nah, jagoannya di sini itu Rive dan Lottie. Terus, di sisi lain ada yang basisnya kode, alias code-based. Ini fokusnya buat menganimasikan properti widget yang udah ada di aplikasi kita. Misalnya ya, layout, style, atau warna. Nah, khusus hari ini kita bakal menyelam lebih dalam ke dunia yang code-based ini. Yuk, kita mulai dari jalan yang paling gampang. Animasi implisit. Anggap aja ini opsi atur dan lupakan. Ini cara paling cepat buat nambahin sentuhan animasi ke UI Anda tanpa perlu pusing-pusing. Jadi, apa sih sebenarnya animasi implisit itu? Gampangnya gini, ini adalah animasi yang jalan otomatis setiap kali Anda ubah properti sebuah widget. Anda tinggal panggil set state dengan nilai yang baru, dan Flutter bakal otomatis menganimasikan perpindahannya. Nggak perlu ada kontrol manual sama sekali, simple kan? Nah, kerennya lagi, Flutter udah nyiapin satu keluarga widget yang siap pakai. Pola namanya gampang banget diingat. Animated Foo, di mana Foo itu properti yang dianimasiin. Mau menganimasikan kontainer, pakai Animated Container. Opasitas, Animated Opacity. Posisi, ya, Animated Position. Intuitif banget. Coba kita lihat contoh nyatanya. Potongan kode buat animated position ini jelas banget kan? Anda cuma perlu kasih tahu posisi top yang baru, duration animasinya berapa lama, sama curve buat nentuin rasa gerakannya. Misalnya easy in out biar mulus. Udah, sesimpel itu. Flutter yang ngurus semua perhitungan transisinya buat kita. Oke, widget Animated Foo emang mantap. Tapi gimana kalau Anda mau menganimasikan properti yang nggak ada widget bawaannya? Misal efek blur atau properti custom lainnya. Nah lo, gimana tuh? Jawabannya adalah Twin Animation Builder. Ini dia senjata rahasia Anda buat animasi implisit. Twin Animation Builder ini bisa menganimasikan properti apa aja dari widget apa aja. Kuncinya ada di kata twin, yang artinya di antara. Anda cuma perlu tentuin nilai begin sama end-nya. Dan widget super fleksibel ini bakal bikinin transisi di antara dua nilai itu. Keren! Animasi implisit emang gampang, tapi ada kalanya kita butuh kontrol yang lebih. Nah, disinilah animasi eksplisit berperan. Ini adalah jalur yang kita ambil kalau kita perlu ngatur animasi secara manual. Misalnya mau ngeplay, ngulang, atau bahkan ngestop animasinya di tengah jalan. Jadi, beda utamanya di sini. Animasi implisit itu mulai otomatis pas ada state yang berubah. Kalau animasi eksplisit, sebaliknya, kita yang harus secara manual kasih perintah kapan mulai, berhenti, mundur, atau ngulang. Pokoknya kita dapat kontrol penuh atas hidup matinya si animasi. Terus gimana cara ngontrolnya? Pakai Animation Controller. Anggap aja ini tuh remote control buat animasi kita. Beneran, ini objek yang ngasih kita kekuatan buat manggil forwards untuk play, reverse untuk mundur, repeat untuk ngulang terus-terusan, bahkan kita bisa tahu status animasinya lagi ngapain. Pokoknya, ini dia mesin utama di balik semua animasi eksplisit. Mirip kayak animasi implisit, di sini juga ada keluarga widget bawaan, pola namanya Foo Transition. Jadi kita punya rotation transition, scale transition, fade transition, dan teman-temannya. Widget-widget ini emang dirancang khusus buat kerja bareng animation controller untuk menghasilkan efek-efek tertentu. Dan tentu saja pertanyaan yang sama muncul lagi. Widget Foo Transition ini berguna banget, tapi gimana kalau Anda mau bikin animasi custom yang nggak ada di daftar? Misalnya menganimasikan sebuah gradien warna.
Nah, untuk kasus ini, jagoannya adalah Animated Builder. Ini widget yang sakti banget. Cara kerjanya, dia mendengarkan animation controller Anda. Terus dengan pintar, dia cuma nge-build ulang bagian UI yang emang berubah aja. Ini bikin dia jadi super efisien dan ngejaga performa aplikasi kita tetap ngebut, karena nggak semua bagian layar dirender ulang setiap frame. Oke, kita udah bahas banyak konsep nih. Sekarang, ayo kita rangkum semuanya jadi satu kerangka kerja yang praktis yang bisa Anda pakai buat ngambil keputusan di proyek Anda sendiri. Ini dia proses 3 langkah yang super simple. Pertama, putuskan dulu Anda mau menganimasikan gambar atau kode. Kedua, pilih antara implisit yang simple atau eksplisit yang punya kontrol penuh. Dan ketiga, tentukan apakah bisa pakai widget bawaan atau perlu bikin solusi custom sendiri. Coba kita gali lebih dalam langkah kedua. Karena ini biasanya pilihan yang paling penting. Coba tanyain ke diri Anda 3 hal. Animasinya perlu diulang-ulang nggak? Animasinya bakal berhenti di tengah jalan atau nggak balik ke titik awal? Terus, ada beberapa widget yang dianimasiin barengan nggak? Kalau jawaban untuk semua itu iya, wah hampir pasti Anda butuh animasi eksplisit. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang waktunya bagian yang paling seru, praktek. Cara terbaik buat bener-bener ngerasain dan ngertiin semua konsep ini ya dengan nyoba sendiri. Dan kabar baiknya, Anda bisa langsung coba sekarang juga. Kami udah siapin contoh kode lengkap di Dartpad yang bisa langsung Anda buka di browser. Di sana, Anda bisa nemuin semua yang kita bahas hari ini, dari animated position sampai animated builder, semuanya siap buat Anda oprek dan pelajari. Jadi, setelah punya semua bekal ini, pertanyaan terakhir saya buat Anda. Dengan pengetahuan baru ini, animasi keren apa nih yang bakal Anda bikin pertama kali di aplikasi Anda? Coba deh pikirin. Selamat berkreasi!